hewannya secara lengkap disampaikan, sehingga kita tidak ragu lagi melakukan atau melaksanakan ibadah. Seperti kita ketahui bahwa ibadah kurban ini sudah ada sejak dari zaman Nabi Ibrahim sampai saat ini. Tentunya pasti pelaksanaannya sudah melibatkan banyak orang dengan banyak profesi dan banyak pengalaman. Yang berdiri di sini belum tentu pengalamannya lebih bagus, lebih menyeluruh daripada bapak-bapak yang pada saat ini menyaksikan slide penanganan daging di tempat pemotongan hewan. Tentu jika nanti ada kesamaan, ada hal-hal yang benar, kita belajar bareng-bareng. Namun jika ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu bapak-bapak semuanya, kita bisa diskusikan. Nah, prinsipnya seperti itu. Dan jangan kaget juga nanti ada berdarah-darah. Karena kan daging ya Pak, kalau yang masih hidup itu pasti belum berdarah-darah. Tapi kalau udah dalam bentuk wujud daging, nah nanti akan ada campur antara darah, kotoran. Nah nanti kita bisa coba cek. Pada prinsipnya adalah ketika hewan tersebut sudah disembelih, pasti akan berwujud sudah bukan hewan hidup lagi, pasti sudah hilang nyawanya. Jadi penanganan daging di tempat pemotongan hewan, kita harus memperhatikan. Yang diperhatikan terkait dengan kesehatan dan kebersihan. Setelah hewan tersebut meninggal, kita harus mastiin tempatnya. Karena sekali lagi ini adalah ibadah. Ibadah kita itu pengen segala sesuatunya afdol. Afdol itu perfect, ihsan. Nah, yaitu kita harus memastikan bahwa tersedianya air bersih yang memadahi. Penanganan karkas digantung, tadi narasi digantung sudah selalu didengung-dengungkan. Terus diusahakan daging tidak terkena tanah atau lantai dan bahan kotor. Terdapat tempat pencucian jeroan yang terpisah dengan daging. Kita harus pastikan itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, namun sebelum kita masuki lebih detail terkait dengan kualitas daging, perlu kita ketahui bahwa hewan hidup sebelum disembelih itu ada dua stres yang harus kita perhatikan. Satu, stres akut, dua, stres kronis. Yang namanya stres akut adalah stres saat tiba-tiba. Dia datang secara tiba-tiba. Kalau kronis itu adalah jangka panjang. Misalkan dalam perjalanan, selama perjalanan dia merasa takut. Begitu. Dia merasa tidak aman, berkelahi, itu kronis. Jadi akan berefek kepada kualitas daging. Nanti dagingnya akan lebih berwarna kehitaman. Tapi kalau stresnya adalah stres akut atau saat itu juga, itu efeknya adalah pada daging akan bersifat asam sehingga mudah busuk dalam kurang lebih 5-10 jam. 5-10 jam. Jadi kita harus berhati-hati untuk memperlakukan hewan hidup sebelum dia meninggal. Artinya stres akut dan kronis harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan daging di tempat pemotongan hewan. Kita harus memisahkan jeroan merah dan jeroan hijau. Jeroan merah ada paru-paru, jantung, hati, limpa dan ginjal. Jeroan hijau ada perutan atau isi usus. Jeroan hijau dicuci bersih, air buangnya jangan dibuang ke saluran selokan atau sungai. Buang ke septic tank atau dibuat lubang khusus. Jadi sebelum kurban, areanya akan lebih bijak, lebih baik jika terdapat lubang khusus. Kemudian daging hindari terkena isi jeroan, kotoran, tanah dan benda-benda kotor. Sebaiknya tangan-tangan orang yang menangani daging selalu dijaga kebersihannya. Cuci tangan sebelum menangani daging. Harus cuci tangan dengan sabun. Kita harus memastikan bahwa jangan sampai terjadi penumpukan pasca penyembelihan. Jadi dipastikan dikuliti dulu, daging selesai dulu, baru dilanjutkan ke hewan berikutnya. Itu bisa berjalan seiring sejalan. Jangan sampai menumpuk seperti ini. Sayang sekali nanti kualitas dagingnya, kebersihannya.
Kemudian dilanjutkan dengan penanganan daging dan jeroan terpisah. Daging tidak langsung diletakkan di atas lantai, beri alas yang bersih, plastik bersih, dan tidak diinjak oleh alas kaki atau masukkan ke dalam wadah. Nanti ada, nah ini adalah contoh. Saya tadi udah disclaimer terlebih dahulu ya bapak-bapak, bakal berdarah-darah. Nah ini ada, makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kemudian daging langsung menyentuh lantai. Nah nanti ada solusinya seperti apa. Ini kita menggunakan sepatu boots safety benar, tapi letaknya tidak benar karena dekat dengan daging. Itulah mengapa daging jangan sampai langsung di atas tanah. Sebaiknya pengulitan sapi yang telah disembelih tidak dilakukan langsung di atas lantai atau tanah. Ada satu solusi namanya cradle atau digantung. Nanti bentuknya cradle, nah seperti ini bapak, bentuknya cradle kayak gini. Ini bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan stainless. Nah ini adalah contoh penggunaan ketika dilakukan pengulitan. Di sini menggunakan cradle istilahnya, talenan besar. Nah ini versi dengan menggunakan stainless, jadi lebih mudah nanti. Bapak-bapak mengulitinya juga lebih mudah. Jadi nggak, punggungnya juga nggak ini banget. Bisa dilakukan secara berdiri. Nah ini bisa menggunakan secara berdiri. Nah ini digantung, kalau yang ini digantung. Bisa juga dengan digantung. Ada hangernya, ada hoistnya, dan juga ada katrolnya. Itu bisa dilengkapi. Nah ini adalah proses pelaksanaan di sekitar Kementerian Pertanian. Ini kita ambil gimana caranya bisa kita adopsi karena ini bagus. Semoga jadi bahan percontohan buat kita semuanya, begitu Bapak. Ini sebagai salah satu contoh juga. Ini adalah salah satu contoh aktivitas yang bisa kita perhatikan Bapak-bapak. Prosesnya digantung. Terus operatornya dia menggunakan alas kaki dengan diplastiki. Alas kakinya diplastiki. Kenapa? Jika dia sudah seperti ini pasti akan mikir-mikir juga kalau jalan kan. Licin soalnya. Jadi dari sini kita selain itu kaki tidak terkena daging tidak terkena kaki secara langsung. Jadi ini secara teknis bisa diakomodir Bapak, mudah. Di sini ada ada wadah tersendiri yang bisa dioptimalkan. Selain itu juga alas pemotong atau talenan atau meja. Daging harus bersih, selalu terjaga kebersihannya. Pisau harus bersih dan tajam. Nanti kawan-kawan Juleha itu akan memperhatikan, kawan-kawan dari DPW Juleha akan mempraktekkan gimana cara ngasah pisau, pasti lebih detail gitu terkait dengan itu. Cara ngecek pisau itu tajam apa tidak, itu pasti diperhatikan juga. Gunakan talenan atau alas pemotong daging dari bahan plastik polietilen atau high density polyethylene atau HDP atau talenan kayu. Talenan kayu itu tidak dianjurkan karena lebih mudah menyerap bakteri. Gitu. Nah bentuknya seperti ini, yang talenan warna putih seperti ini Bapak Ibu. Solusinya gimana agar daging itu tidak langsung terkena dengan tanah, wadahi. Di sini. Kemarin kami melakukan pemeriksaan juga di Masjid Agung Solihin, itu sudah menggunakan wadah-wadah seperti ini. Jadi bisa jadi salah satu referensi juga Bapak-bapak terkait dengan daging. Nah seperti ini di masjid sini ada. Yang jelas dia tidak langsung menyentuh lantai karena itu berkaitan dengan hygiene dan sanitasi. Nah ini yang berdarah-darah selanjutnya. Mohon diperhatikan bahwa kaki jangan sampai sudah menggunakan boots dia langsung injak-injak seperti ini. Sayang sekali. Ini ekstrim. Ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Daging itu bakal masuk ke mulut kita dan akan dicerna oleh keluarga kita. Jadi jangan sampai prosesnya tidak manusiawi. Sedih sekali seperti ini. Nah kemudian hal sama juga seperti ini. Kita harus hindari. Sudah dagingnya langsung ke lantai, kakinya deket, terus dia nginjak-injak juga. Seperti ini juga jangan dilakukan. Nah, lebih mudah mengingat hal-hal yang tidak boleh daripada yang boleh kan. Jadi nanti
Terus selanjutnya seperti ini juga kita harus perhatikan. Tetap kita perhatikan. Nah, seperti ini. Daging. Nggak banyak presentasi saya, tapi kita coba mencerna aktivitas apa yang kita lakukan ketika kita melakukan seperti ini. Melakukan. Karena ini bentuknya adalah edukasi ya Bapak-Bapak. Selanjutnya ini adalah kotoran. Di sini ada daging. Sayang sekali, pakai sendal. Nah, kita harus perhatikan. Ini juga sayang sekali dilakukan, sudah di packing tinggal masukin padahal ya. Nih, kasus ininya. Nah, ini yang bagus. Kita menggunakan talenan yang seperti ini, berguyur Bapak. Nggak harus semuanya langsung, karena kurban tinggal menghitung hari kan, jadi berguyur. Jadi dikit-dikit pasti bisa. Insya Allah kita akan menuju ke kesempurnaan. Nah, ini bagus. Prosesnya dia digantung, terus kemudian ada wadah di bawahnya. Dan operatornya juga di sini-sini saja. Tidak langsung, anggota tubuh kita tidak langsung mengenai daging. Seperti ini juga bisa dilakukan. Talenan untuk memotong atau mencacah daging terpisah dengan talenan memotong jeroan. Daging hindari dari lalat, tapi jangan gunakan insektisida atau obat nyamuk pada saat menangani daging. Hindari bersin dan batuk langsung ke arah daging. Batuk dan bersin ke arah lengannya sendiri. Batuk ini. Jangan tutupi pakai tangan, karena tangan mau dipakai buat ngiris-ngiris. Itu aktivitas kita yang kadang-kadang kita tidak terasa. Langsung bersin sepuas-puasnya di depan itu. Padahal jangan. Itu bakteri semuanya yang kita keluarkan. Akan mempermudah proses pembusukan di daging. Pisahkan dan buang, musnahkan bagian daging organ yang tidak aman atau tidak layak untuk dikonsumsi. Gunakan wadah pengemas daging yang tahan air dan tidak tembus air. Ini salah satu contohnya, kantong plastik yang mudah terurai di alam seperti ini. Ini terkait dengan packaging tadi yang disampaikan Pak Kabak Kesra ya, Bapak-bapak. Ini yang mudah terurai dan gampang ini. Jangan yang warna-warni. Disarankan yang seperti ini. Jangan campur daging dan jeroan merah dan jeroan hijau. Kemas daging dan jeroan pada wadah yang berbeda. Disediakan minimal 3 wadah yang berbeda. Ada daging, jeroan merah, dan jeroan hijau. Itu disarankan untuk dibedakan. Perhatikan, ini aktivitas kita juga. Usahakan agar tangan orang yang menangani daging tidak menyentuh bahan-bahan kotor, tanah dan darah. Memegang rambut, memasukkan tangannya ke dalam hidung dan telinga. Namanya apa Bapak kalau ini? Ngupil, korek telinga. Selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Ini adalah aktivitas kita. Tapi kita nggak sadar kalau kita lagi ngadepin daging. Nah, makanya kita sadarkan bareng-bareng ini Pak. Penanganan hewan dengan sakit gejala ringan. Hewan dipotong pada tempat terpisah atau waktu yang berbeda di akhir pemotongan. Orang yang menangani pemotongan hewan harus selalu memperhatikan kebersihan diri. Setelah proses pemotongan, peralatan tempat pemotongan dibersihkan dan dicuci hamakan atau didesinfeksi atau cuci tangan dengan sabun. Penanganan pemotongan hewan penderita PMK gejala ringan, tulang dipisahkan dari daging. Tulang kepala, buntut, ekor, kaki, kuku, dan jeroan direbus dalam air mendidih selama 30 menit. Kalau dia didiagnosa ada penyakitnya, kan biasanya mepet banget itu. Nah, makanya dipotong di bagian akhir, terus kemudian seperti ini, nanti digodoknya. Direbus sebelum dibagikan, agar tidak mencemari lingkungan. Karena PMK itu bisa di lingkungan dan akan menularkan ke sapi-sapi lain sehat di sekitar kita. Ini salah satu kasus dengan benjolan, namanya penyakit LSD, lato-lato. Nah, seperti ini. Ini kecil doang, tidak banyak. Ini yang banyak, masif. Nanti dagingnya seperti apa sih? Pasti penasaran kan? Nah, ini keropeng lepas. Nah, dagingnya seperti ini. Ini yang bagian kiri adalah bagian kaki ya, sepertinya ya. Nah, bagian sini ini ya terkena. Jadi disarankan untuk yang LSD, kalau mau beli jangan beli yang LSD sapinya. Pastikan benar-benar yang sehat nyata dan tidak sakit secara nyata. Itu hadisnya. Itu riwayat Imam Nasai. Ada dalam fatwa MUI terkait dengan itu, nanti bisa dicek bareng-bareng Bapak.
Nah, ini adalah salah satu contoh ketika sapi-sapi yang lato-lato tadi dibeli terus dipotong. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Nah, ini kita ngomongin terkait kelainan jeroan. Jeroan itu jeroan merah, ada jeroan hijau. Nah, tapi kebanyakan jeroan merah. Ini adalah hati sapi normal. Kalau hati sapi normal, kita pastikan ada singkatan buat mengingat PAT. P penampakan, A aroma, T tekstur. Apa Pak? Coba kita ulang bersama-sama. PAT aroma, tekstur. Penampakannya itu merah hati, namanya merah hati ya. Homogen atau sama, tidak ada bentol-bentol warna putih. Kalau ada bentol-bentol warna putih itu bisa disayat, terus nanti akan terlihat dalamnya apa. Biasanya jika itu disayat akan keluar, betul, akan keluar cacing. Berarti bapak-bapak udah pengalaman ya, selesai ini training berarti. Ini. Terus sapi normal itu ujungnya lincip bapak, lancip, tidak tumpul. Kalau dia tumpul bisa disayat lagi. Ada apanya di situ? Nah, nanti akan terlihat juga. Disayat ya Pak, bukan disayat-sayat. Disayat itu sekali, kalau disayat-sayat gini. Beda cerita, beda narasinya ya Pak. Kalau disayat cukup sekali, tapi kita tahu bagian mana yang disayat. Seret gitu. Tapi kalau disayat-sayat, nah kita mau bagi itu namanya. Kamu sana aku sini, bagi-bagi. Nah itu sayat-sayat. Nah ini adalah salah satu contoh jenis cacing hati Fasciola gigantica yang diderita oleh sapi yang menderita penyakit Fasciola gigantica. Jadi tadi sejarahnya sama tadi, dilihat dulu PAT-nya, penampakan aromanya adalah aroma khas daging. Teksturnya tadi rata. Kalau ada yang jendol, sayat, gitu aja. Tapi kalau enggak, udah bagus, gitu. Nah ini biasanya dekat dengan pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah Pak. Yang ini, warna ini. Yang ini. Oh dari sana nggak terjangkau pointernya, tapi di sini. Ini adalah pembuluh darah. Jadi dia itu hidupnya di pembuluh darah. Ketika dia masuk di pembuluh darah, dia hidup berkembang di situ, terus kemudian dia tumbuh dan besar seperti ini. Investasinya seperti ini, gedenya seperti uang koin. Apakah aman ini dikonsumsi? Saran saya, kalau sudah terjadi hati seperti ini sudah masif atau semua bagian hati seperti itu, jangan dikonsumsi. Terus untuk paru-paru dan jantung, kami lebih menekankan kepada bentuk normalnya saja. Ini normalnya saja untuk paru-paru dan jantung. Terus kemudian kelainan pada paru-paru sapi. Ini antrakosis, tuberkulosis. Antrakosis itu bukan penyakit antraks, tapi gejalanya. Hati-hati nanti. Antrakosis itu dia penumpukan mineral, bukan penumpukan antraks, bukan. Tapi gejalanya namanya. Jangan kaget nanti kalau kayak gini. Ini kita lihat nanti tinggal itu seberapa banyak porsinya di paru-paru tersebut. Kalau terlihat seperti ini bisa dibuang saja. Bagian yang hitam-hitam itu. Terus kemudian tuberkulin seperti ini atau tuberkulosis seperti ini, itu bisa jangan untuk dikonsumsi. Ini adalah limpa, untuk limpa yang normal. Kalau yang tidak normal sama kayak yang saya ceritakan tadi, ujungnya itu runcing, tidak membulat. Ujungnya runcing, kalau bulat berarti tidak normal sapinya. Nah, mana yang ginjal sapi, mana yang ginjal kambing Pak? Ada yang tahu nggak? Yang ini, yang kayak anggur, ini adalah ginjal samping. Yang kiri ini adalah ginjal sapi. Nanti kalau kita motong sapi, kok nemu buah anggur di dalamnya, itu apa ini ya? Ini adalah ginjal. Normal ini Pak, di mana? Di sapi apa kambing tadi? Sambing. Sapi. Kalau yang kiri adalah kambing. Makanya bentuknya mirip sama ginjal manusia. Makanya jangan kaget kalau bau badan manusia itu. Saya nggak ngomong ya. Nah, jadi ginjal sapi dan kambing seperti ini kita bisa bedakan ya. Jadi setelah training
Setelah keluar dari pelatihan ini minimal kita mengetahui mana ginjal sapi, mana ginjal kambing. Sudah selesai, seperti itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan daging, beberapa hal. Semoga nantinya bisa kita belajar bareng-bareng setelah training ini. Dan mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Sekali lagi, kami berdiri di sini belum tentu mengetahui banyak hal, atau makanya kami bukan berarti yang paling pandai, tapi lebih kepada kita buka untuk sesi diskusi lebih enak, seperti itu Bapak. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wa'fu minkum. Kepada Allah kami ucapkan astagfirullahaladzim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.